dibanding dengan Sumatera Barat, infrastruktur kita tertinggal jauh. Jauh ya? Ya, di Jambi juga gitu, kita tertinggal. Tapi kita punya alasan. Ya baik, makasih waktunya Bang Haidir bersama kita nih tim Entahlah. Ya. Ini kita baru juga sih, tapi udah banyak konten yang kita kreasikan. Tujuannya memang kita menyebarluaskan pengetahuan, inspirasi lah kepada masyarakat di Riau khususnya. Betul. Nah, saya Zamzami Bang, ini Gus Rido sebenarnya saya manggil ya. Gara-gara aktif di NU, Pak. Ya. Jadi kawan-kawan manggil Gus padahal tak ada sedikit pun darah anak kiainya kan, orang Melayu sebenarnya. Ya, orang pada manggilnya. Mudah-mudahan kualitas kiai. Aduh, amin. Iya, Oke. Oke, Bang Haidir, kalau kita ketahui, kalau saya lah, dulu wartawan, sekarang juga wartawan juga sih, makanya mungkin 1 dekade lalu sangat sering lah berkontak, wawancarai Bang Haidir dan sebagainya. Nah, sekarang tentu sudah sedekade lewat dan sosok Bang Haidir tidak lagi di DPRD, tapi kemudian kita pengen tahu nih, sudah lama nggak jumpa Bang Haidir. Ya. Akhirnya kita pengen tahu nih, Bang Haidir gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau sekarang ini kegiatan apa Bang? Ngajar sebetulnya. Oh, Tapi oke. dia kan karena semester habis ya, semester Oh iya. baru, Iya. ganjil belum masuk, belum mulai. Jadi Ya, ada kemarin Covid pula lagi ya? sibuknya kuliah daring, Iya. melalui online kan. Oke. Sekarang di mana ngajar Bang? Di pasca sarjana di MM di Unila, sama di pasca sarjana komunikasi Unri. Oke, ngajar politik Bang? Enggak, enggak. manajemen. Oh, manajemen malah. Kalau yang di Unila manajemen. Ini menarik ya, dari dokter Dokter hewan, kemudian politisi Iya. senior, nah sekarang ngajarnya malah komunikasi. Ya. Tapi S2, S3 saya kan manajemen. Oh, manajemen. Oh, MM oke. S2. Ya. Ya, S2. Tapi FKPMR Bang juga Bang ya? Ya. Ya. Oke, berarti sekarang ngajar dan itu daring ya? Ya. Dan gimana situasi pandemi Bang? Ya, saya prihatin aja mengikuti berita ya. Mengikuti berita dalam beberapa hari ini justru 50 terus naik 71. Iya. Memang kalau wacana dari pemerintah, karena sekarang aktif sekali melakukan swab test, sehingga semakin banyak orang yang dites. Ya. Nah, semakin banyak yang dites, semakin ketahuan rupanya banyak yang positif gitu. Ya. Berarti dulu Udah. kasusnya rendah itu karena sedikit yang di swab test kan. Ya. Wah, ini kan mengerikan ini. Ya. Jadi makanya kita nggak tahu nih, entah Iya. saya tertular, tak ada yang Iya, tertular kan iya. kita nggak tahu. Betul. Ya, betul. Jadi sebenarnya bukan hal yang udah harusnya dari dulu kita khawatir gitu Bang ya. Iya, Iya. iya. Sebetulnya dari dulu kita harus khawatir. Ya tidak anulah, tidak berprasangka yang kurang baik pada pemerintah, pada situasi. Ini kan seakan-akan kalau ini COVID ini hanya konspirasi aja gitu. Ini sehingga ada yang nggak percaya, sesuka hati aja kalau bahkan saya dengar ada juga, ini mohon maaf, ada khatib yang juga dengan berapi-api mengatakan Ini konspirasi. Kalau nggak sangat tidak ilmiah memberikan alasannya Bang ya. iya, betul. Tanggapan Abang sendiri gimana tuh Bang? Kalau khatib-khatib seperti itu menurut Abang? Menurut saya sih, Seharusnya idealnya sih. Dalam idealnya kondisi seperti yang sekarang. begitu-begitu nggak boleh naik mimbar. Mimbar, Untuk ya. kondisi sekarang ya. Jadi MUI ya, MUI MUI yang harus atau lembaga apalah itu. lebih menyuarakan dan lebih menyatukan ya. Ya, dia lebih membuat masyarakat, menyadarkan masyarakat. Orang Nabi sendiri juga begitu kok. Ya. Kan Nabi bilang kalau ada daerah wabah jangan ke sana. Dan kalau daerah Anda kena wabah, jangan kontak dengan orang itu. Jauhi gitu ya. Iya. Ada hadisnya jelas itu. Nah, kalau sekarang di pandemi ini, kalau ngajar mana lebih enak
puasan mana nih Bang? Puasan tatap muka? Ngajar. Iya. Ya kalau ngajar puas tatap muka lah. Interaksinya enak berasa ya Bang ya? Iya. Lain capeknya kalau di ngajar daring ini, kita kan harus menyiapkan materi secara detail. Iya. Dia dilematis kalau kita pakai Zoom, kasihan anak-anak itu kuotanya kan terbatas ya. Iya. Nah kita pakai Google Classroom. Pakai Google Classroom itu sedikit lebih ini, tapi PPT yang harus kita siapkan itu harus detail. Iya. Iya. Semua kalau PPT yang biasa kan betul-betul pointersnya saja kita jelaskan di kelas kan. Iya. Tapi sekarang tidak, itu harus detail. Mungkin kalau ada berpikir bahwa yang paling berdampak dengan COVID dengan sistem pengajaran jarak jauh ini adalah mahasiswa atau siswa karena dia harus mengeluarkan kuota yang banyak sebagainya. Ternyata para dosen dan juga para pengajar juga ada tambahan kerjaan ya. Pilih-pilih detail dibandingkan kalau tatap muka. Ya, apalagi sekarang tambah dengan banyaknya undangan sebagai narasumber webinar. Iya. Iya. Ternyata ya ada dikatakan hikmah ya karena webinar itu kan tidak pakai biaya ya. Betul. Tidak ada biaya konsumsi. Iya. Dulu kalau kita seminar kan sekali seminar mungkin diikuti oleh 100-200 orang ya bisa habis 50 juta. Betul. Biaya Belum konsumsi. sewa hotel lagi Pak. Belum sewa hotel. Kan sekarang tidak ada. Berarti sekarang masih banyak juga ngisi-ngisi seminar tuh Bang. Masih. Tema-temanya apa nih Bang? Macam-macam. Ada politik. Ada politik malah. Kebetulan saya kan di Dewan Perpustakaan Provinsi Riau juga, jadi banyak juga di bidang perpustakaan, di bidang literasi. Iya. Bang, ini masalah literasi nih, aku tertarik nih. Menurut Abang, seberapa persen sih semangat literasi orang Riau ini Bang? Terus ada nggak gambaran di pikiran? Ini balik aja kita bercerita tadi kan. Ya bukan kita menyalahkan tanda kutip mungkin oknum khotib yang ibaratnya memberikan statement berdasarkan apa yang ada di pikirannya kan. Harusnya zaman udah berubah, udah harus lebih ilmiah walaupun tetap bergandengan tangan sama beriringan sama Al-Qur'an. Itu kan pengaruh kurangnya literasi, Bang. Iya kan? Kalau mereka harusnya membaca, mereka ngikuti berita dengan benar, sumber beritanya mereka lihat dengan akurat. Situasi seperti itu nggak bakal muncul kalau menurut saya. Pandangan Abang sendiri bagaimana, Bang? Literasinya orang Riau lah. Sebetulnya kalau semangat membaca sekarang luar biasa, tapi baca WA. Iya. Padahal WA itu kan medsos ya. Di ruang medsos itu informasi kan banyak sekali. Banyak sekali yang fakta atau yang hoax ya. Itu bercampur aduk. Iya. Nah, sekarang terpulang pada yang membaca. Kalau dia punya budaya literasi yang bagus, dia akan mampu membaca, menyeleksi, menyaring berita-berita itu. Jadi dia tidak asal share. Iya, betul. Ini kan ada semangat, apalagi di kalangan milenial nih. Semangat instan. Semangatnya semangat nyebarkan, tapi tidak semangat meneliti ke belakang gitu. Kalau menurut pakar ini ada namanya tuh eksibisionisme. Eksibisionisme. Dulu kan ada anak-anak muda kita kan cari tembok di mana-mana jalan. I love you. Gitu. Bentuk eksistensinya. Vandal gitu. Vandalism. Dulu, terus sekarang enggak. Enggak. Dia bangga kalau dia menjadi orang pertama nge-share sebuah berita. Iya. Walaupun dia baru baca judulnya aja. Pergeserannya seperti itu, Bang ya? Iya, bergeser anunya. Iya. Berarti kalau soal literasi Riau, kalau persentase Abang bilangnya berapa, Bang? Sebetulnya ya tidak begitu buruk juga ya. Lumayan lah kita minat baca kita cukup bagus ya. Tapi Abang dari dulu memang politikus santun, aku lihat. Jadi nggak pernah mau belak-belakan ngomong kayak gitunya. Padahal sekarang udah pada posisi yang nggak dilematis sebenarnya. Nggak ada. Kalau dari segi budaya ini, latar belakang sejarahnya, Riau kan punya latar belakang sejarah yang bagus tentang dunia baca membaca, terbit menerbit. Betul. Dari dulu kan Riau kan terkenal, bahkan
pernah diakui itu yang paling banyak menerbitkan buku dalam setahun itu pernah dulu Riau. Oh ya? Oke. Wah, ini baru tahu Itu saya. ada wartawan Amartan Lubis Tempo udah meninggal ya. Oh, itu dari Riau. Oh Enggak, itu kutip anunya mereka. Tempo. Dia penelitian bilang mereka. Oh, dia punya Hmm. bahan waktu itu. Pernah ngajak saya diskusi itu Riau itu bagus loh. Maka dia bilang Riau itu layak disebut negeri Sohibul Kitab. Oh iya ya. Ya. Jadi nggak salah lah kalau perpustakaan kita dibuat sebesar itu ya. Iya. 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 Jadi Layak memang ya, layak. Layak. Kalau Riau punya perpustakaan yang megah gitu, Iya. ya itu legacy dari Ya. kita zaman itulah gitu ya. Legacy abang lah. Sama nama. Ya Pak Rusli, Pak Saleh Jasin. Iya, apa. betul. Iya. Jadi gimana cara meningkatkan minat baca nih, Bang? Harus sekarang cara ya, karena milenial ini kan sudah berubah preferensinya. Iya, iya. Pilihan ini kan udah berubah ya, Iya, iya. milenial. Nggak sama lagi seperti zaman saya yang generasi boomers kan nggak. Iya, iya. Milenial Sekarang udah- milenial malah udah masuk Gen Z ya. Iya. Sudah. Gen Z udah ya. Iya, Udah Gen Z ya. Ada kalanya yang orang tua-tua seperti saya ini menganggap kebutuhan baca anak-anak milenial itu buku. Ayo dekatkan buku ke mereka. Iya. Kan belum tentu mereka enggak ini. Iya, iya. Jadi makanya kita yang untuk membantu tadi itu kita sering sampaikan, ayolah pemerintah itu bantu agar ada jaringan internet sampai ke desa-desa itu. Iya. Nah, ada jaringan internet, jadi mereka bisa mengikuti perkembangan, bisa baca berita-berita, bisa apa. Ya, tapi jaringan internet itu kan kalau sampai ke desa, kalau dia dari sisi bisnis ya memang itu nature-nya memang bisnis. Kalau ada paksa pasar dia akan masuk ke sana. Tapi kalau Iya. hanya sekitar 300 orang penduduk di desa itu, Apakah mau gitu iya, pihak yang dari bisnisnya tidak akan masuk sana. Iya. Kemudian peran pemerintah bisa nggak bermain di sana untuk masukin internet tuh sampai ke ya pelosok-pelosok. logikanya gini, misalnya ada nih kawan-kawan kita, keluarga kita yang di sudut-sudut pulau gitu kan. Mungkin secara kuantitas tak banyak gitu. Jadi kalau dari sisi keuntungan bisnis, mereka meletakkan tower di situ, tak balik untungnya gitu loh. Ya Itu justru ini harus disubsidi oleh pemerintah. Oke, Ya. begitu Bang ya. Jangan hanya penuh diserahkan ke swasta saja. Kalau dia ya untung rugi kan. Iya. Tak ada keadilan sosial di situ ya. Iya, ini yang harus dibantu oleh pemerintah, disubsidi. Gitu. Nah, baru pemerintah boleh nanti ada program digital library ya, atau perpustakaan digital Iya. semuanya. Terus kalau sekarang perpustakaan berbasis inklusi sosial. Iya. Inklusi Itu sosial. apa? Jadi Itu seperti perpustakaan apa? itu perpustakaan tempat orang desa itu belajar. Dia belajar menganyam. Jadi di perpustakaan itu disediakan itu Iya. bacaan-bacaan seperti itu. Iya, iya. Di perpustakaan itu. Bagaimana cara mereka mengolah bahan-bahan yang ada di sana, bahan mentah yang ada di sana. Gitu. Itu sudah berlangsung di Riau ini? Sudah berlangsung. Kita kalau untuk daerah kabupaten kota itu baru 3 memang. Pilot project. Ya di Pekanbaru, Pelalawan, Kampar. Tapi ini akan kita kembangkan terus. Kalah informasinya sama berita hoax ya. Jadi nggak tahu orang jadinya. Iya. Iya. Kalau yang sedikit soal perpustakaan digital tadi abang bilang, itu seberapa jauh sekarang program itu? Apakah sekarang udah digitasi semua? Ini perpustakaan kita cukup aktif ya. Ya, perpustakaan provinsi, perpustakaan kota, terus di anu kan sudah terbentuk juga sekarang kelompok-kelompok masyarakat, taman baca masyarakat TBM. Itu sudah terbentuk di beberapa daerah kita. Oke. Baik bang, ini kita beralih ke soal HUT Riau yang beberapa minggu lagi ya. Tanggal 9. Oh, sebentar lagi. Seminggu lagi. Tanggal 9 HUT Riau. Oke, kalau abang kita sudah ngobrol tadi secara offline bahwa bisa jadi abang adalah
saksi sejarah 3 masa atau Ya, Bang 3 Tiga rezim. rezim Orba, entahlah rezim Orla ada nggak ya? Iya. Rezim Orba, kemudian reformasi, kemudian pasca reformasi yang mungkin dibilang rezim hoax kali ya. Rezim Ya, ya. seperti itulah. Ya. Nah, Abang lihat Riau ini dari 3 generasi, 3 zaman tadi, 3 rezim tadi, kita sedang berkembang nggak sih ke arah Atau yang kita mana? berada di posisi yang mana dibanding daerah-daerah lain? Kita harus bukan masalah politisi santun atau tidak santun ya, Iya, tapi iya, iya. jujur kita harus, Iya, jujur. harus jujur. Kita sudah jauh maju, Udah jauh maju Bang. sudah jauh maju kita ya, dibandingkan dulu. Parameternya Bang? Parameternya kan ya saya tidak hafal ya macam indeks Iya, iya. pembangunan sumber daya manusia saya tidak hafal. Ya, angka-angka tapi paling enggak tapi kasat mata lah Bang, secara yang Abang kasat mata ketahui kan bisa aja. kita lihat kan Ya. perkembangan yang terjadi di Rokan Hilir, Rokan Hulu, Iya, iya. Indragiri Hilir, Indragiri Hulu itu kan sudah berkembang cukup bagus sebetulnya. Cuma yang jadi masalah dari dulu memang kita agak terlambat membangun infrastruktur, Betul. jalan, jembatan gitu. Itu udah kita agak tertinggal kita. Seharusnya itu sudah bisa kita Harusnya kejar. itu yang Kayak besar. seperti di Jawa sih memang di sampai di pinggir sawah pun ada aspal gitu ya. Nah, makanya kita sering sampaikan dibanding dengan Sumatera Barat, infrastruktur kita tertinggal jauh. Jauh ya. Ya, di Jambi juga gitu, kita tertinggal. Tapi kita punya alasan. Nah, biasanya selalu Ini ada dia nih, ini dia. Selalu ada excuse. justifikasi, ada Ya, excuse-nya kan. ya. Waduh, mereka kan punya alat-alat berat. Hmm. Apa kendaraan yang ngangkut sawit, Iya, ngangkut iya. batu bara kan ada. Kita cuma lihat ngangkut kayu. Iya. Itu yang bikin rusak jalan gitu. Ya, tapi kan sebenarnya ketika ada proses produksi di situ kan juga ada pajak yang diambil kan. Iya kan? Bersyukur kita menjadi wilayah mungkin yang secara pertaniannya bagus kan, di situ rumusnya gitu. Kalau Sumatera Barat mungkin di pariwisata kan, di situ juga rumusnya kan gitu. Tinggal bagaimana cara ngelihatnya kan Bang. Kalau kawan-kawan dari pemerintahan atau orang-orang yang harusnya pembuat kebijakan bisa ngelihat sisi positif dari itu kan peluang jadinya kan. Nah, kalau menurut Abang tadi kenapa kita sangat tertinggal? Faktornya apa? Di bidang infrastruktur. Ini pertama memang masalah geografis dari daerah kita. Daerah kita kan daerah rawa. Gambut, Riau kan daerah Iya. pantai timur kan. Iya, Ya. betul. Nah ini permasalahan pembangunan jalan itu tidak sama. Jadi Berbiaya besar, ya, Pak, biaya unit cost-nya per kilometer itu dengan daerah lain itu beda. Ya, dengan anggaran yang sama dibangun, kita sebenarnya rusak, tempat lain enggak. Iya. Jadi ini artinya ada memang alasan-alasan teknis begitu. Di samping itu memang biayanya kan besar. Iya. Kalau kita fokus ke situ saja, itu nanti yang lain Betul. nggak terdukung seperti kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nanti Iya, akan harus proporsinya harus Iya. sesuai ya. Berarti kalau seperti itu kita masih 10 tahun ke depan masih tema-tema pembicaraan soal kemajuan Riau, infrastrukturnya juga masih seperti ini dong. ya, apalagi ini jadi masalah nih di zaman Covid ini karena dananya kan Iya, Oh, ketarik. ditarik. Ya, proporsinya difokuskan berpindah ke Covid. upaya penanganan Ya, COVID-19 kan. Ya. Nah. Itu semakin tertinggal lah nanti. Iya terpaksa stagnan jadinya. Eh, Ada juga tapi sangat prioritas ya. Sangat prioritas. Oke, kunci untuk infrastruktur nih dengan seperti itu kondisinya ada excuse bahwa itu akan biaya besar karena topografi yang berbeda dengan tanah mineral. Apa yang dibutuhkan sehingga ini bisa dipercepat, bisa kita perbaiki. Kalau nggak bisa mengejar, paling nggak ya beberapa satu level lah di bawah Sumatera Barat misalnya. Kuncinya untuk apa, Bang? Perencanaan ya. Jadi perencanaan koordinasi. Jadi bikin perencanaan bagus, dikoordinasikan di daerah, koordinasikan dengan pusat gitu. Nah, itu kan tidak hanya ya. kan ada kalau orang mengatakan itu kan jalan
jalan provinsi, itu jalan nasional gitu. Iya. Tapi kan kenyataan jalan itu kan ada di satu kabupaten. Iya. Kalau tidak diusulkan oleh bupatinya, Iya. enggak. Jadi kan gini Bang, sorry aku ini Bang ya. Bagaimanapun kan peran politik sangat besar untuk bisa memperjuangkan apa yang daerah minta kan Bang ya, buat mempercepat proses pembangunan, baik itu sumber daya manusia apapun sumber fisiknya gitu loh. Ini kan ada peran-peran abang-abang kita, bapak-bapak kita yang sebenarnya ya namanya harus melakukan proses politik mungkin di pusat gitu. Dan saya per hari ini ngelihat bahwa politisi kita yang dari Riau, saya tidak melihat secara gamblang agak keluar berteriak seperti politisi di daerah lain memperjuangkan daerahnya. Apa memang nggak muncul? Saya juga nggak tahu. Menurut abang sendiri seperti apa? Saya nggak tahu apakah sekarang masalahnya sudah lebih baik atau tidak. Dulu, zaman saya dulu, itu masalahnya mereka menyalahkan daerah, tidak mempersiapkan proposal. Oke. Nah, itu ya. Jadi proposal itu mana proposalnya, begitu kata kawan-kawan kita anggota DPR. Iya. Ke gubernur, ke bupati, mana gitu. Berarti yang di bawah nggak bergerak, daerah nggak bergerak dalam versi pusat. Tapi kata orang daerah, kami udah beri kok, kami udah sampaikan itu. Ini jangan-jangan mereka berbeda jalur. satu ngantarnya ke sini kan, yang nunggu barangnya di sini gitu. Kita sudah sampaikan gitu. Jadi dulu sering begitu. Sering begitu. Makanya Pak Rusli waktu itu suka kumpulkan orang anggota dewan kita di Jakarta. Pak Saleh Yassin juga begitu itu. Dikoordinasikan, itu pun tetap juga terjadi miskomunikasi seperti itu gitu. Nah, kemarin kita dengar waktu saya hadir pertama waktu reses, saya diundang waktu dengan Pak Gubernur yang pimpin itu acara. Muspida hadir semua, sekarang Forkompimda hadir semua. Di situ. Anggota dewan yang hadir itu ada Pak Samsurizal, Pak Ahmad, Pak Abdul Wahid, Pak Andi Rahman dan sebagainya gitu. Jadi mereka cenderung terlalu panjang lebar eksposnya. Tugas pokok fungsi DPR itu dijelaskan. Sampai waktu itu saya interupsi kan. Pak, tolong fokus saja lah, masalah kita apa? Betul. Nah, fokus saja lah, saya bilang. Ya maksudnya kayak proposal. Saya minta maaf nih, saya bilang. Maksudnya semacam permintaan dan permohonan kita tuh terlampir lah di satu halaman gitu, nggak perlu mereka dengar yang lain, yang detailnya belakang aja kan gitu Pak ya. Kan kalau tugas pokok dan fungsi kita udah tahu semua. Masa orang-orang yang dulu yang diundang itu nggak ngerti tugas pokok dan fungsi DPR kan? Betul. Dan ternyata dalam ekspos mereka kurang menyentuh masalah yang kita hadapi gitu. Mereka tidak bicara blok-rokan, tidak bicara infrastruktur kan? Karena itu masalah kita. Nah, ini menarik nih, blok-rokan. Pindah ke Pertamina transisinya tahun 2021, Bang ya? 8 Agustus 2021. 8 Agustus. Nah, ini kan masalah minyak ini kan udah jadi isu dari dulu nih. Bahwa kita ngerasa punya hak untuk itu gitu kan. Pusat mungkin melihatnya dalam hal yang berbeda pula gitu loh. Nah, kami berpikirnya sekarang sebenarnya seperti apa sih harusnya posisi kami yang generasi muda kan cenderung lihat nggak kelihatan nih pergerakannya. Apa mereka tidak tahu seharusnya berjuangnya seperti apa, ataupun sebenarnya kami ini harus meletakkan di posisi seperti apa menurut Bang Haidin dalam situasi blok rokan? Karena bayangan kita kan itu hasil bumi kita ya, walaupun kita masih Indonesia nih. Paling tidak nggak mungkin dong nggak berimbas ke kita gitu. Harusnya berimbas ke kita dulu baru ke daerah lain gitu loh. Seperti apa harusnya perjuangan dari kita orang Riau lah dulu? Secara umum yang sekarang dikeluhkan oleh banyak orang adalah kita tidak kompak. Oke, itu ya spotlightnya ya. Masing-masing berjuang sendiri dan sehingga mungkin para wartawan kita, terus mahasiswa kita itu juga agak confused kan ini. Iya, betul. Ini. Iya, betul. Jadi intinya sebetulnya udah substansinya udah kita tangkap.
Oke. Kita ingin dalam alih kelola itu daerah mendapatkan peran Iya, betul. yang lebih besar daripada dulu. Betul. Jadi kita Iya. ingin dilibatkan di Iya. situ. Kan dilibatkan. Nah, itu tapi Itu untuk poinnya. mendapatkan itu kan kita Harus satu suara. harus satu suara. Betul. Harus satu suara. Dan satu suara juga memahami ketentuan-ketentuan yang ada. Betul. Sebab orang pusat berlindung di balik ketentuan. Betul. Ini loh, ini undang-undangnya, ini peraturan pemerintah, ini Iya. keputusan menteri. Iya. Mereka makanya waktu itu FKPMR membuat pokok-pokok pikiran dan kemudian webinar itu didasari oleh kita ingin melakukan diseminasi ketentuan-ketentuan yang ada, jangan sampai salah Iya. salah Salah kita menafsirkan itu. Sekarang kenapa kita kurang bersatu, Bang? Karena kalau saya melihat ya, Iya. kalau yang namanya ladang minyak itu ya tahun 99 juga dulu pernah diajak aksi juga sih sebenarnya. Rio Merdeka sebagainya, itu kata-kata yang kemudian sebenarnya intinya adalah bagaimana ini kalau saya tangkap, Bang, bagaimana dengan kata-kata pemersatu Rio Merdeka kemudian kita meminta akses lebih besar dalam mengolah sumber daya manusia, sumber daya alam Riau, sehingga bisa secara teoritis itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Riau ini. Jadi minyak adalah politik komunikasinya Riau terhadap daerah untuk itu. Terhadap pusat. Iya, terhadap pusat. Sekarang apakah itu belum dilihat oleh masyarakat lain sehingga tidak bersatu untuk meminta itu? Tidak menjadikan isu yang diutamakan oleh masyarakat, ataupun ada mata rantai yang putus tidak tersambungkan ke masyarakat, Bang, gitu loh. Karena dulu kan beda, Bang. Di 99 kan wah begitu kompaknya kita kan ya. Iya, Sekarang tuh kayaknya nyaris Dulu tidak kita berhubung. kompak sekali waktu Iya, berjuang iya. untuk CBB Blok itu. Betul. Kita kompak sekali. Nah, kan? itu apa? Di mana masalah itu, Bang? Kalau secara sederhana, di mana ada gula, di situ ada Ada semut semut. kan. Jadi Berarti sekarang gulanya berserak-serak nih, Bang. gulanya kan besar nih. Iya, Oh, iya. Itu dikerumuni oleh Semut. semut di sana. Semut, Jadi kepentingan. Pentingnya. Jadi masing-masing merasa Mereka yang saya paling layak. secara pribadi atau kelompok dapat apa nih? Oke. Nah, bicaranya begitu. Iya, gitu. iya, iya. Jadi Sementara itu- dulu tidak seperti itu, kan? dulu nggak seperti itu. Dulu semangatnya emang kita sama-sama gitu ya. Dulu sama-sama. Jadi Apa buat kita, kalau Iya. sekarang apa buat saya ya. Tapi kalau misalkan dari perjuangan dulu udah ada yang kemudian dialihkan ke mana perusahaan daerah, misal dalam beberapa perusahaan daerah sini lah, itu kesangsian orang waktu itu adalah Riau sanggup apa enggak gitu, untuk Iya. mengelola seperti itu. Tiap tahun nih minta-minta untuk dikelola oleh daerah. Kalau sekarang udah sekitar 1 dekadean, Abang lihat Riau itu kalau pertanyaannya masih Punya kemampuan. punya kemampuan nggak sih secara profesional untuk mengelola Sumber daya manusianya Sumber ya. daya, Sumber iya. daya manusianya punya kemampuan nggak? sebetulnya kita banyak punya Banyak, tenaga Bang, ya? ahli. Itu alumni Politeknik Caltech Riau, Iya, ya. PCR ya. PCR, itu sudah 1.900 orang alumninya, dan semua tersebar di mana-mana dan terima di luar negeri. Oh, ya? Hebat mereka. Hebat. Atau mungkin ada semacam doktrin dari PCR-nya kan, disuruh mecah gitu kan. Harusnya kan logikanya kalau ketika mereka berkumpul dan bersatu, kita makin percaya diri kan, Bang? Iya. Ya kan gitu kan? Ya itu dia. Jadi mereka kelihatannya tidak dikoordinir. Iya. Masing-masing mereka menyebar mencari Iya. mencari peluang Hmm. untuk pekerjaan di mana-mana. Ya. Sehingga mereka sukses di mana-mana. Iya, sukses. Jadi kalau Sukses secara personal, Bang ya. dan yang menjudge bahwa kita tidak siap, tidak mampu itu. Kemarin Pak Satya yang dari SKK Migas, pada akhir webinar kan bicara begitu juga. Daerah siap nggak? Gitu. Nah itu kan berkali-kali pertanyaannya seperti itu. Ya, kan ada yang berapa hari, 2 hari setelah itu datang ke sini, ada kontraktor dari Cepron, dia mau diskusi saja. Kami merasa tersinggung itu Pak katanya. Harga diri kami tersinggung dengan itu. Dikira nggak siap. Iya, Menganggap daerah tidak mampu. Kita mampu. Katanya. Oke.
kita mampu, banyak tenaga kita di sini. Ya. Nah, terus kata mereka, tolonglah Pak, satukan kami ini, Nah, potensi-potensi iya, ini. iya, iya. Nah, soal menyatukan potensi mereka. Kalau dulu sama sekarang, dulu tuh kalau boleh bilang itu ada semacam tokoh sentral lah yang kemudian menyatukan desakan Riau ke Kota Pusat. Sekarang kita butuh seperti itu lagi nggak? Kalau dulu misalkan almarhum, ya ataupun banyak lah ya, karena mungkin nasibnya dan momentumnya itu akhirnya kan tokoh, apa kata tokoh ngikut kan gitu kan. Kalau sekarang kan udah sangat bergeser kan Bang. Nah, menurut Abang masih ada nggak tokoh seperti itu yang ya mungkin kita berharap Abang sendiri mungkin ya. Ataupun siapa dalam bayangan Abang, kami berharap ketika ngumpul-ngumpul orang tetua-tetua kita nih, anak-anak cucu penakan ikut semua gitu kan. Oke, kita berjuang kan gitu kan, sehingga isunya pun di sosial media semuanya itu gitu, hoaxnya hilang tapi isunya isu perjuangan, kan seru itu. Kalau saya sih sebetulnya berpandangan ini harus gubernur ya. Karena